Udah ini? Oke, sekarang kita ketemu di... belum ada namanya. Tapi orangnya udah ada ini. Enggak, entar ya, dulu nih. Nama acaranya belum ada. Enggak, nama acaranya belum ada, serius. Ketutupan ini loh, Man. Gini. Enggak ada. Sama aja sih, mendingan ketutupan kayaknya. Acaranya belum ada. Namanya? Lu ngundang gue ngapain? Kira gue ngundang dalam acara apa? Gue udah Ya, gue siap-siap. pengen ngundang lo itu ngobrol-ngobrol aja, Mon. Gue tuh udah kangen ngobrol, mendengarkan apa ya? Congor ya? Cakapnya. Moncong ya. Ya. Mendengarkan pendapat-pendapat lo, Mon. Yang Ya. brilian. Tapi ya ngobrol. Tapi kan orang kan pingin tahu. Ya ini udah. acara apa sih, Dah? Apa menurut lo apa namanya? Ya itu Kata tadi. Kodil ada ngobat. Ngobrol bareng Abdel dan Tono. OTT aja, OTT. OTT apa? Obrolan temon Tapdel. Dah. Nggak bisa ya. Enak lo. Iya. Yang enak kan si kucing. Ya ngobrol aja deh. Ya udah ngobat juga. Yang enak di kucing apa? Yang nggak enak kasih kucing. Oh. Begitu. Atau mungkin ada usulan dari penonton, viewer. Kelamaan, Non. Ini kelamaan. Udah kelamaan. Iya kan Udah, kasih. Mungkin ada yang bagus-bagus, kan boleh dipertimbangkan. Ya nanti kita. Tapi kan harus bikin bumpernya, ini apaan nih? Ya makanya sesuai udah namanya ada dulu. Apa? Bumper belum udah ada namanya nggak bagus juga. Ya nggak mungkin ada bumper kalau belum ada namanya, Mon. Ya makanya harus nyiptain namanya dulu baru ada bumper begitu. Ya maksud gua harus diciptain dulu, harus dibikin dulu. Kalau ntar bumpernya kan dibikin. Ntar ini nggak tayang. Ya, nama acaranya baper aja. Apa itu? Ya itu tadi nggak pakai bumper. Gimana? Apaan sih? Hah? Baper nggak pakai bumper? Iya ada gitu-gitunya deh. Lu udah tua banget lo, Mon ya? Hah? Udah tua ya? Dari mana lu lihat gue udah bisa tua? Itu rambut lo hitam, tapi dalamnya tuh putih tuh. Udah mulai putih-putih. Ini putihnya gue nih highlight Sebelah sana. dari dalam. Iya. Dari dalam highlight. Orang kan Lo di highlight. chat ya, Mon? Hah? Lo di chat? Hah? Lo di chat? Kok lu tahu? Lu yang ngechat. Bukan. Ya udah, kalau nggak tahu, kan gue udah bilang, ini highlight deh. Orang kan highlight dari luar. Nah, gue dari dalam highlightnya gitu. Ya kan boleh dong, model macam-macam gitu kan boleh. Kreasi orang. Ngantuk ya, Mon? Hah? Ngantuk lo ya? Tuh, ngantuk deh, nggak sambil berpikir. Bukan lo kayak mau longsor ke bawah, Mon. Gitu. Sambil berpikir, sambil pikir, apa? Udah nggak usah dipikirin dulu deh, obrolannya dulu. Apaan? Tuh mulai. Gue nanya kegiatan dulu deh, Mon. Hah? Kegiatan lu ngapain sekarang, Bon? Jujur hari ini ditayanginnya kapan nih? Secepatnya. Kalau udah ada bumper baru ditayangin. Ya, nih syukur alhamdulillah lah. Ada apa proyek istilahnya, ada kerjaan untuk menghibur bukan se-Indonesia, sedunia lah di bulan Ramadan nanti. Ada kegiatan syuting. Gitu. Apa syuting apaan? OTT, PPT. Para pencari temon. Para pencari Tuhan. Di SCTV ya? SCTV. Bareng sama Pak Jarwo dong? Bener. Jadi Pak Jarwo itu. Ya lo jadi? Ronald. Anjay. Dah. Udah kayak gitu. Ya. Sekarang lagi gak syuting tapi ya? Lagi nggak syuting. Ya kalau lagi syuting gue nggak di sini dong. Iya maksudnya memang lagi nggak jadwal syuting. Ya karena nanti habis dari sini mau langsung ke Senayan City lantai 8 jam 1. Ada acara apa itu? Pemberian muri untuk PPT. Muri? Iya. Bukan Yok apa? Itu museum muri? Museum Republik Rekor Indonesia. Republik Museum Indonesia. Rekor Indonesia. Ya, Museum Rekor Indonesia. Jaya Supratna. Keles. Supratna. Masa Jaya Supratna? Jaya Suprana. Suprana yang nggak pakai T. Iya. Supratna. Iya. Ngopi lu udah masih ngopi nggak, Mas? Enggak, gue ngeteh. Ngeteh ya.
Oke. Wih, panas banget tapi, Mon. Jadi masalahnya begitu. Apaan? Ya, lu nanyain kegiatan gue tadi, udah gue jelasin. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih kegiatan lu sekarang apa, Del? Gak boleh tahu. Hah? Gak boleh tahu. Oh, ada di deskripsi ntar. Iya. Kegiatan Abdel di deskripsi. Lucu juga macam lu. Maluku Tengah hebat apa tuh, Mon? Ini MTH. MTH apa? Maluku Tenggara Hebat. Oh, Tenggara. Iya. Ya. Ini sebuah provinsi perkembangan dari Maluku. Jadi pemekaran berdiri sendiri Maluku Tenggara Hebat. Ini bupatinya namanya Muhammad Taher Hanubun. Makanya MTH juga ada. Muhammad Taher Hanubun. Oh, bisa pas ya? Iya, MTH. Iya. Jadi kalau untuk tempatnya sendiri Maluku Tenggara Hebat. Gitu. Itu apa, Mon? Maksudnya apa itu? Ya menjelaskan ke rakyat Indonesia lah lebih tepatnya. Cuci muka dulu gimana? Cuci muka. Abis orang airnya mati di sini gimana lo? Kayak Apa pakai ini aja pasir? Kayaknya lo ya sekarang udah agak berat banget bikin mata lo tetap melek gitu, Man. Lo gitunya tuh kelihatan. Gini? Maksudnya Mana mendelik? kayak lo berusaha gitu. Mempertahankan posisi atas supaya mata lo melek. Ya ini kan udah karena terlalu banyak tua aktivitas. Ya? Tua ya? Tua. Gue gak merasa tua. Tua tuh gitu, Mon. Biarin aja orang lain menganggap kita tua. Gue sama jiwa gue muda deh. Selalu penuh dengan kreativitas dan aktivitas. Begitu. Ya kan harus positive thinking. Gimana, Man? Penutupan ini lo? Apanya? Penutupan siaran? Oh, jangan lupa untuk terus berbuat baik. Menjunjung tinggi kejujuran dan berani berkata benar. Berak. Ya itu kan buat orang. Iya kata-kata. Himbauannya gitu. Lu malah ngebocorin juga. Kata-katanya sih benar, cuman kalau lo yang ngomong kayaknya apaan sih, Mon, lo? Kayak nggak bener gitu. Itu konsumsi publik ya nggak apa-apa. Iya. Bukan buat lo ya. Iya. Itu lo pesenin ke orang ya. Iya buat gue juga lah. Namanya kita memberikan contoh itu dari diri sendiri juga harus bener. Begitu deh. Iya. Nah jadi apa nih yang mau kita bahas nih? Oke. Ntar namanya sudah ada beberapa, nanti kita akan. Beberapa option lah. Beberapa option. Tapi kita pengen ngomongin masalah-masalah ringan-ringan aja, Mon. Oke. Masalah kuaci, kapas. Bukan ringan-ringan itu, maksudnya topiknya tuh yang ringan-ringan. Oh, bobotnya. Bobot yang ringan-ringan aja. Oke. Apa yang lo mau ngobrolin? Lu memang mengajak orang yang pas untuk diajak ngobrol. Ya iya. Lo mau ngobrol apa juga gue jawab, Del, tenang aja. Supaya kita memberikan edukasi juga kepada penonton. Gitu. Penonton lo apa namanya? Gak ada. Oh gak ada. Gak ada namanya. Kalau lo kan teman-teman. Gimana tuh YouTube lo teman-teman? Nggak ada juga teman-teman. Gimana YouTube teman-teman? Ya lebih tepatnya lagi istirahat dulu. Ya kita kan harus yang positif. Lagi istirahat lah karena banyak kegiatan juga gitu deh. Sabar ya teman-teman. Gue nggak ada kamera. Sabar ya teman-teman. Gitu. Tunggu aja tanggal mainnya. Gitu. Udah? Kocak lo, Mon. Kocak. Nah kan supaya mereka lo mana? supaya nungguin juga. Iya. Oke. Kita pengen ngomongin yang enteng-enteng aja, Mon. Ya, misalnya. Dia udah disiapin sama Rahman. Lo harus membahas tentang peribahasa. Oh, terima kasih Bos Rahman. Iya. Pengertian jenis-jenis dan contohnya. Kita cuma jadi ini, jadi menerangkan apa itu peribahasa. Ya kalau judulnya begitu ya kan harus menjelaskan peribahasa dong. Oke. Baca dulu, kelihatan nggak? Baca, kelihatan nggak? Baca lah. Apa? Peribahasa adalah ungkapan berisi makna tersirat yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca karena hidup dalam suatu lingkup budaya yang sama. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, peribahasa memiliki 2 pengertian, Del. Nih, yang pertama, peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya. Biasanya mengiaskan waktu maksud tertentu. Kedua,
Iya, harusnya itu mengkiaskan. Cuman kan karena mendapat awalan jadi mengiaskan. Kalau kata K dikasih awalan meng jadi hilang K-nya. Hilang, kayak Misalnya kias jadi kayak kias lagi. Iya, contohnya jangan kias dong. Oh, jangan kias. Apaan ya? Ya nggak tahu lu kasih contohnya apa, ntar gua Kantor. Mengantor. Mengantor, benar. Ada emang mengantor? Iya, kumpul, mengumpul gitu. Kayak mulut lu ya. Mulut lu ngumpul. Iya, mulut gua lagi ngumpul di kantor nih. Puas lo. Nah, ngejelasin lagi dong. Kan tadi belum selesai. Tadi mengantor, mengantor. Kan iya ya. Iya. Semua kayak jadi hilang. Iya. Kusut, mengusut gitu. Enggak dong. Kusut mah. Mengkusut. Mengkusut. Kan mengusut benar. Mengusut mah lo kayak menyelidiki. Menyelidiki. Ya itu kan mengusut. Kata dasarnya ini usut. Kan K-nya dia di depan, bukan di belakang. Tadi apa tadi? Menyelidiki. Itu kan menyelidiki, K-nya di belakang. Bukan, kusut. Nomor 2 dari belakang. Nomor 2 dari belakang. Salah lagi. Kusut jadi bukan mengusut, Mon. Jadinya apa? Mengkusut. Mengkusut. Nggak ada mengkusut. Mengusut. Mengusut ya menyelidiki dong. Itu konteksnya apa dulu? Nggak. Masa ada konteksnya nih? Coba yang lain nih. Gimana? Kerja. Mengerja. Mengerjakan. Jadi gini, harus ada apaan mengerja? Imbuan, ada imbuan yang depan atau belakangnya. Jadi kerja, mengerjakan gitu. Kerja itu kan kata kerja. Kalau kusut itu kan kata sifat. Kata sifat, apalagi kata sifat misalnya kapas. Kapas mah kata benda, mengapas. Iya. Apa? Gini deh. Kue. Kuat. Menguat. Menguat. Iya. Nah, kalau kata sifat K-nya hilang. Misalnya kata sifat apa? Itu kuat. Menguat. Menguat. Iya. Terus tadi lagi apa yang hilang? Ya, lu carilah biar ketemu. Bukan barusan gila udah pada gak inget tapi ya. Nih, kalau mau bahas lagi. Kalau apa di pasar itu nulisnya disambung atau dipisah? Orang lagi ngomongin, dia langsung ngomongin. Ya, biar lebih jelas lagi nih. Apa? Di pasar itu nulisnya disambung atau dipisah? Dipisah dong. Kenapa dipisah? Karena dia kata tempat. Menunjukkan tempat. Iya. Kalau kata kerja baru disambung. Nah, disambung itu disambung. Itu ditulis disambung. Ditulis. Nah, di sekarang, buku dipisah. Tadi di pasar nulisnya dipisah, sama pasar spasi. Dipisahnya nyambung. Mulutnya nyambung. Di pasar. Itu tulisnya dipisah, tapi dipisahnya nyambung. Dipisahnya pasti nyambung. Nggak nyambung dong, karena kan itu menunjukkan kata tempat. Di mana? Di pasar. Iya. Jadi makanya dipisah. Disambung. Gimana sih? Di pasar. Iya udah gak usah terserah di pasar. Nah sekarang gue tanya sama lo. Lah kalau dipotong, disambung apa dipisah? Dipotong. Dipotong tuh disambung. Dipisah dong. Kalau dipotong gimana sih? Kan pasti misah. Gitu dong. Dipotong tuh dipisah. Disambung. Iya disambung. Disambung. Dipisah. Dipotong dipisah dah. Kalau dipisah. Dipisah. Disambung. Dipisah. Disambung. Dipisah itu disambung apa dipisah? Ini kayak orang apa di orang pada dado adon dah. Dado. Bukan dipisah itu disambung apa dipisah? Disambung. Tapi dipisah. Disambung. Dia di pasar dipisah. Disambung itu disambung apa dipisah? Namanya juga disambung. Ya kalau dipisah? Dipisah. Dia apa? Dipisah. Disambung apa? Gimana sih? Ya udah dah. Udah. Oke. Sekarang balik lagi ke peribahasa. Udah langsung peribahasanya apa pakai itunya dulu ya, tuh? Contoh juga gak apa-apa. Ya. Contoh. Jenis-jenisnya. Lu tahu nggak? Apa? Ya kan ada contekan itu saya tahu. Lu baca tapi juga. Tapi capek ya kalau kita harus begini ya. Iya. Kayak mendingan harusnya ngobrol aja ya. Harusnya belajar di rumah, Mon. Enggak. Maksudnya belajar di rumah tinggal ngobrol. Kalau gini-gini kayaknya. Enggak apa-apa. Gue kasih masukan nih. Kalau mau bikin kayak gitu, prompter harus ada di belakang lo dan ada di belakang gue. Jadi kesannya kayak ngomong, kan ngeliat gitu. Nah nggak tahu. Kalau gini kan kesannya kayak nyontek gitu loh. Nah kita kalau nyontek kan jangan sampai ketahuan guru. Gimana gitu.
Jadi kalau kayak gini, nyontek teman kayak gitu. Ngomong gini gimana? Ngomong apa sih dia? Enggak, nyontek nih disambung apa dipisah? Tapi lo pernah nyontek gak, Mon? Nyontek. Selama dari kecil itu? Iya. Ini jujur nih, Iya. gak pernah. Orang justru sering nyontek ke gue atau gue sering ngasih contekan ke temen gue. Saat? Ya ujian. Lo gak pernah nyontek sama sekali? Jujur gak pernah. Ngebet? Enggak pernah. Maksudnya Karena lo gue orangnya cemasan, ketakutan. Kalau misalnya kayak gitu kan, makanya teman-teman gue liat nyantai aja gitu, ditaruh di apa, kasih tulisan di pahanya lah, iya segala macam, dihapusan. Nah kalau gue tuh, kalau untuk ya bukan mau citranya so bagus gitu nggak. Ini jujurnya takut. Takut ketahuan, takut berbuat salah lah istilahnya gitu. Makanya ya kalau ada pelajaran-pelajaran itu gue harus belajar dulu dari rumah dan nggak pernah nyontek serius. Kalau lu pernah kali? Gue pernah gue. Nah, gue itu nyontek waktu itu ngebet. Ya, ngebet. Sama nanya gue pernah. Kayaknya 2 atau 3 kali lah. Ya sering berarti. Kalau cuma sekali dong nggak sering. Gak usah selama hidup sekolah. Gue tuh 2 atau 3 kali doang tuh nyontek. Nah, sama lo, gue takut. Akhirnya gue pikir, gue udah biarin jelek gak apa-apa dah gitu. Nah 2-3 kali. Cuman kesannya kayak dikit. Tapi kalau dikumulatif, kan lu sekolah dari SD, SMP, SMA. Kalau dikumpulin, kesimpulannya lu sering nyontek. Udah. Kok sering nyontek orang 2-3 kali doang? 2-3 kali sekali. Makanya gue bilang. 2-3 kali sekali? Iya maksudnya 2-3 kali. 3 kali lah paling banyak yang gue inget ya. 3 kali paling banyak gue nyontek mulai dari SD. Kalau SD kayaknya gue gak pernah nyontek. Oke. Dari SMA apa? gue nyontek. Oke. SMA ada pernah gue SMA nyontek. lu berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun. 3 kali nyontek. Nggak ada deh. Pasti banyak loh. Lah. Jujur deh. Lo aja gak pernah boleh. Masa gue cuma 3 kali gak boleh? Ya kau gila kali lo. Dia geli sendiri. Ya bukan kenapa lo boleh gak nyontek gue 3 kali dibilang dikit? Gue berusaha meluruskan pemikiran lo. Ya itu kan kesannya, wah Abdel sama 3 tahun hebat juga ya, nyontek cuma 3 kali. Apalagi lo. Dah, emang jujur nggak ada tuh sekali 2 kali nggak ada, makanya konsisten, nggak pernah emang jujur. Lah iya gue cuma 3 kali. Ya, tapi artinya sering, baru 3 kali. Nah selama 3 tahun, 3 kali, nah kan dalam setahun itu emang langsung 3 tahun kan nggak? Ada hari Senin, Selasa gitu. Apaan sih dalam 3 tahun, dalam 1 tahun langsung 3 tahun? Iya dalam 1 tahun itu banyak hari yang lu sekolah. Iya. Nah lu kali-kalinya tuh 3 kali. Ya enggak setiap hari 3 kali, Mon. Iya oke nggak setiap 3 kali deh. Sebulan sekali. Kan jadi banyak juga. Selama SMA, 3 kali gue ingat gue nyontek tuh. Pertama bawa ke betan, terus nanya sama teman. Itu kan yang lu ingat. Kan kalimat lu selama SMA cuman 3 kali. Itu yang lu ingat. Yang nggak lu ingat pasti banyak. Karena lu sering nyontek gitu. Udah akui aja nabah. Lo kan jadi maksa banget gue sering nyontek. Lo makanya lo aja nggak nyontek boleh, masa lo ngaku? Ya karena nyontek? Memang nggak pernah, nggak ada kata sekali pernah deh, nggak pernah. Kalau udah bilang sekali, udah pasti banyak tuh sekali. Akhirnya udah pasti. Orang kalau gue bilang sekali ya sekali, masa udah pasti banyak. Karena itu menggambar. Nih ingat nih, omongan orang itu menggambarkan isinya. Gitu. Itu menurut analisa gue. Lu gak pernah menganalisa sih ya, jadi bingung. Siapa Lisa di anal-anal? Oh iya. Gak boleh lu. Harusnya mengoralisa. Mengoralisa. Iya kan ada kata-katanya. Oral itu jangan artinya jelek. Oral itu ngobrol. Ngobrol, bener. Secara oral itu artinya disampaikan secara pinter tuh, bener. Verbal. Begitu. Dah, kembali lagi ke peribahasa. Enggak, gue gak ngerti sama jalan pikirannya dia. Lo nanya berapa kali? 3 kali berarti sering gitu. Itu kalau lompat-lompat itu namanya flight of ideas di psikologi gitu. Iya, man jadi kagak bener hidup lo. Menyimpulkan ya, itu kan fait accompli. Itu kan kesimpulan dari lu. Fait accompli. Fait accompli. Fait accompli. Fait accompli. Fait accompli. Fait accompli. Itu namanya disambung. Lu fait accompli. Dipisah tuh fait accompli. Fait accompli. Ini gue mau berikut ini penjelasannya nih. Iya. Oke. Bidalan kayak kesannya. Nah kayak di jalan gitu ya bidalan. Kesannya lagi apa? Lagi kita jalan berdua gitu. Waktu itu Del kita berdua bidalan. Kan gitu. Jadi kayak lagi kata kerja ya? Iya. Nah di bidalan dipisah apa di? Kalau di situ sih tulisannya disambung. Disambung. Kalau di luar mungkin bidalan.
Itu bidalan. Bidalan merupakan susunan kata-kata yang mengandung perbandingan. Komparasi. Perbandingan. Iya, komparasi. Ini bahasa Indonesia perbandingan, Iya, komparasi. iya, komparasi. Itu bahasa dari luar negeri. Enggak, udah dinaturalisasi, komparasi ada. Emang main bola dinaturalisasi. Iya. Komparasi artinya. Perbandingan. Nih, komparasi. Ini dari KBBI dia. Iya. Lu jangan lawan loh. Itu udah diteliti Komparasi. oleh orang-orang pintar, disimpulkan, makanya gitu deh ya. Mengandung perbandingan, teladan dan Komparasi. pengajaran. Perbandingan ya. Komparasi. Iya, perbandingan. Iya. Bidalan telah digunakan secara umum dalam masyarakat Melayu. Kenapa nggak seger ya? Meseger. Nah, coba. Kalau Melayu berarti kan Melayu gitu kan. Agak-agak lunglai. Iya. Harusnya kan Loyo, meseger. loyo. Meseger. Semangat. Nah, sekarang kalau kata seger. Enggak, sambungannya apa? Sambungan. Ibuannya apa? Apa? Kalau Layu kan Melayu. Kalau Melayu. seger, meseger. Menyegar. Dah, menjugur. Lah, Layu. kalau S dikasih imbuhan, itu jadi Kalau gitu Layu mengayu, malah kayak naik sepeda. kan L. Hah? Kan L. Oh, ini S. ada Susu jadi menyusu. Aha. Tuh, lo apalagi yang S? Seger. Menyegar. Menyegarkan. Tuh. Apalagi S. Sampai. Menyampe. Ada menyampe sampai itu. Sampan menyampan. Sapa menyapa. Lunglai. L lagi Iya. S. Melunglai. Kalau lunglai loyo. Terurai. Mengurai. Dia kemana sih? Iya. Kalau Iya. apa? Ya maksudnya jangan S doang. Kalau T terurai. Dari urai ya. Urai. Nggak, gue bingung nih kalau urai kata terurai. Kenapa terurai cuman di pasnya cuman di apa namanya? Dia apa? Itu mah burai, usus kan lo ngomong. Iya, maksudnya masalah preman itu ususnya terburai. Iya, ditusuk. Iya, kenapa cuman pada usus doang ya? Ada kabel juga, kabel terburai. Gue udah cari itu, man. Gue pernah nyari. Apaan? Kabel bisa terburai. Ya itu mungkin lo belum baca depannya. Penjahat itu menyolong segulung kabel sehingga ususnya terburai, kan gitu. Masa mau nyolong kabel ususnya terburai? Ya kan dikeroyok sama ini, sama keamanan apa warga. Wah, nyolong kabel tuh. Akhirnya dikeroyok, ususnya terburai. Setelah ya gitu deh ya. Nggak boleh yang kasar-kasar lah. Ya udah gitu deh. Sekarang contoh bidalan dah. Jadi ribet. Lo yang bikin ribet sendiri. Agak lo ya. Emang dia suka lompat-lompat tuh ya. Kita lagi coba ngomongin tentang yang S. Dia keterurai, ini lo emang begitu man orangnya man. Kalau orang Del biasa lurus saya jalan kurang asik. Saya perlu lompat gitu. Dinamika, itu namanya gitu. Biar lu belajar juga, biar lebih paham. Hal-hal. Nah contoh bidalan deh. Pasti lu bingung kan bidalan apa? Nih ada contohnya nih. Bagai kerakap di atas batu. Nah mana komparasinya, mana teladannya, mana pengajarannya. Nih kalau apa tadi? Komparasi. Komparasinya kerakap sama batu. Kerakap sama batu. Kerakap sama batu. Iya, itu untuk membandingkan. Untuk membandingkan kerakap gitu, terus batu. Nah, sekarang kalau mau teladan ya, lu pelajari kerakap tuh teladan seperti apa, batu itu teladan seperti apa. Kalau batu itu kan cuma diem tapi keras, gitu. Kayak lu dah, diem tapi keras. Kalau kerakap kan kayak gue nih, kerakap gitu loh. Apa? Gue juga kerakap apa sih, binatang apa sih? Coba cari dulu. Ikan. Ikan. Kakap itu. Cepet tapi salah. Kerekap. Ternyata banyak bahasa Indonesia. Siri. Kerakapnya aja kita nggak tahu. Iya. Nah harusnya kasih contohnya, entah usul sama KBBI ya, ngasih contohnya jangan itu dong Pak, gitu. Anda baru saja melakukan pencarian tanpa memakai akun yang terdaftar dalam. Ini juga kita dinasihatin sama Google. Ya gitu deh. Itu artinya hidup segan mati tak mau. Gitu. Ya. Oke. Bukan. Artinya menggambarkan keadaan seseorang yang serba sulit. Nih, salah lagi lo ya. Ya udah. Bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau gitu. Artinya menggambarkan keadaan seseorang yang serba sulit. Rehan berarti dia.
Rehan lo tau gak? Rehan. Begitu sulit lupakan Rehan. Dah. Dia gak Itu tahu. yang Temon ini kayaknya dia udah mulai nggak mengupdate. ngupdate dalam Temon. Ya. Ya, update ya. Nggak mengupdate gue. Ya. Tapi emang udah lama ya Mon? Apa? Gue kurang update sih Iya. masalah ini. Tapi memang Lagu-lagu. tidak serajin dulu gitu ya. Ya, karena kan ya. memang ada tugas waktu itu kan sebagai penyiar. Kalau sebagai penyiar itu kan harus memberikan informasi-informasi yang update. Jadi sering mengupdate gitu. Karena sekarang udah nggak jadi penyiar lagi, jarang mengupdate gitu. Tapi yang itu yang begitu sulit lupakan Rehan, lo nggak tahu? Hah? Nggak tahu itu? Apa ada Lagunya? Ada apa ya fenomena itu? Belum. Kenapa deh? Rehan kenapa? Hah? Rehan kenapa? Rehan. Gue nggak mau ngomongin orang sih Del. Bukan itu lagu. Ada orang. Ya kan? Ada yang viral. Iya. Viral orang cewek nyanyi itu begitu sulit lupakan Rehan. Nah, penyanyi Rehan. Bukan, nama penyanyinya ada. Nama penyanyi gue nggak tahu. Nah, lalu nggak mengupdate juga berarti. Iya, gue nggak update nama penyanyinya, tapi lagunya itu gue tahu. Yang nyanyiin Rehan. Bukan, yang nyanyi Gimana itu sih? cewek. Iya, emang nggak boleh cewek namanya Rehan? Nggak boleh. Nggak ada. Siapa namanya? Fajar Setboy, lo ada gak? Tahu nggak? Tahu. Kalau itu muka murung, veil face. Ini bahasa Inggris. Nah, kalau gue bilang bahasa Inggris lu, kadang-kadang gue takutnya gitu. Takutnya lu nggak nangkep. Senyum kemenangan banget lu. Senyum kulum. Ya udah, mau tadi bidalan. Nah, yang kedua pepatah. Nah, mungkin ini yang sering kita dengar sehari-hari dalam waktu sekolah, terus dalam pergaulan gitu deh. Namanya pepatah. Kalau berarti nggak sambung ya. Pepatah, harusnya pesambung. Dia tadi juga ngomong diri. Enak. Dia kan harus menyimak. Iya. Pepatah memiliki pengertian dan bentuk yang hampir sama dengan bidalan. Namun bedanya, biar lo paham nih. Bidalan mentari menyinar. Oh, Rehan. Rehan sinaran. Sinaran. Tahu kalau lagunya Bidalan. Oh, itu tahu. Kalau itu seumur-umur kita. Siapa lagunya? Niki Astria. Ya. Bidalan. Ya udah. Emang Niki Astria nggak boleh nyanyi lagu itu? Boleh, nah makanya. Iya. Jadi tadi bedanya sama pepatah. Pepatah memiliki rangkaian perkataan berkerat-kerat atau berpatah-patah. Berkerat-kerat apa tuh Mon? Botol, sekerat. Dia kasih penjelasan tapi bikin bingung. Berarti nggak ngejelasin loh. Ya ngebingungin. Nggak ngejelasin. Apa kita aja nggak tahu kerat-kerat ngebingungin. Ya, nggak ngejelasin soalnya. Nah, peribahasa jenis pepatah. jadi ngebingungin. Ya, nah peribahasa jenis pepatah ini memiliki, kok punggung gue gatel ya? Memiliki isi yang ringkas. Terus sekarang nggak nyampe Mon, gue banyak loh. Daerah-daerah belakang gue. Nggak nyampe udah. Udah nggak nyampe. Kadang-kadang di tembok. Di tembok iya. Geser-geser nih juga. Makanya gue suka beli itu tuh, garukan itu tuh. Karena nggak nyampe kan susah belakang gini. Iya. Ada keterbatasan, karena kita udah tua deh. Apanya tuh Mon yang menyebabkan Mon? Apa karena sendi-sendi kita yang udah nggak lentur atau? Ya itu salah satunya. Atau karena kita gemuk? Osteoporosis. Lah apa hubungannya Mas? Ya kan udah susah gerakan, jadi agak rapuh, agak keropos. Apanya? Tulangnya masa mulutnya. Ya jadi gatel bener. Begitu deh. Iya. Ya. Nah, peribahasa jenis pepatah ini memiliki isi yang ringkas, bijak, dan seolah-olah diucapkan untuk mematahkan pernyataan orang lain. Coba contohnya apa? Kalau dari penjelasan gue tadi. Enak aja lo. Ya supaya lu lebih mengerti. Ini jadi pepatah itu disampaikan untuk mematahkan argumen orang. Nah. Misalnya begini. Misalnya omongan gue terlalu gede dah. Ya. Nah, jadi gini deh. Waktu muda itu, gue udah pernah hidup kaya raya, terus punya kedudukan macam-macam. Nah, lu patahin coba. Air beriak tanda tak dalam. Emang lu pernah nginjak masukin ke air itu? Air beriak tanda tak dalam. Jadi lu pernah injak, pernah masuk ke kolam atau kebelet beriak. itu berak.
Oh gitu ya? Iya. Jadi lo ngomong ngabrul gitu terus alah. Gitu. Ya. Air beriak tanda tak dalam gitu. Iya makanya lu pernah gak masuk ke air itu? Beriak itu apa? Beriak itu gemericik. Enggak, gemericik tuh kalau dari atas ya. Dari atas. Gemericik tuh dari atas ada air yang turun terus jatuh ke sebuah wadah atau apa tuh jadi gemericik gitu. Dikit-dikit ya. Seicik-icik gitu. Sekete-sekete. Sekete, dua kete dah. Gemericik gitu. Kalau beriak tuh air lagi jalan. Oh jalan air di dataran, ya, air lewati ngalir. batu-batu. Ya, air ngalir terus dia kena apa tuh batu-batu. Brak. Gerebek. Ya, nah itu artinya gak dalam. Pasti gak dalam. Karena ada batu-batunya. Karena ada Iya. Makanya karena ada batu-batunya itu gitu air beriak terlalu dalam. Jadi artinya lo gak bakal nyemplung deh, gak bakal kelelep gitu. Lah? Bukan artinya gak bakal. Ya tanda dalam. Jadi maksudnya jangan takut nyebrang gitu. Bukan, masa artinya air beriak tanda dalam. Lo apa? Apa nih tadi artinya dibilang? Gak bakal tenggelam bukan? Iya, karena kan ada batu-batunya. Kalau gak ada batu lu tenggelam dan airnya gak beriak, gak kedengaran beriak, gak teriak. Itu dari teriak kali ya beriak? Bukan. Berteriak. Artinya pokoknya kalau orang yang banyak bunyinya ya lo gak dalam, gak apa ya. Ya sekarang kalau banyak bunyinya, nah ini biar harus tahu entetisnya. Etimologinya. Itu kan beriak. Itu kan asal dari kata teriak, Del. Makanya kalau teriak, Mon. Kalau teriak berteriak, ini anonim beriak nggak ada. Ya berak lah. Jadi beriak doang. Iya. Bukan air beriak tanda dalam artinya kalau lo lewat lo nggak bakal tenggelam. Bukan dong. Air beriak malah sesungguhnya. Iya, malah sesungguhnya. Ini bukan kan pepatah. Iya. Pepatah itu kan kiasan. Lah, lo yang enggak, bukan udah jelas. Lu jelasin malah nggak jelas jadinya. Jadi bingung gue. Ya, kita yang bingung. Ya udah. Jadi ibarat lu tuh air beriak tanda dalam deh. Iya, maksudnya orang banyak kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu. Ya iya kalau jadi kalau lu banyak bunyinya kemungkinan lu nggak ada isinya gitu. Ya kalau ada isinya penuh berarti tong itu penuh nggak bakal bunyi. Dipukul tuh bunyinya bek gitu. Ya. Nggak gitu ya. Itu kayak kejepit. Apa? Nggak tahu. Ya ada nggak di dalam kucingnya? Di dalam kucing. Di dalam tongnya ada kucing. Flight of ID. Mau ngomong tong dan kucing, tapi harusnya tong dulu yang diomongin, tapi kucingnya. Itu namanya slip of the tongue. Ya, keselio lidah. Ya. Iya. Nah, lu ngerti tuh tang? Gue pikir tang tuh ton gue. Tang. Biar lebih jelas lah. Kadang-kadang harus rinci. Harus detail. Muka lo tuh kelihatan banget, Mon, kalau muka lo lagi bangga, muka lo lagi semringah. Oh, lu berarti penganalisa ini ekspresi juga berarti? Micro expression. Khusus lo ya, Mon? Khusus lo gue udah tahu, Mon. Mulai dari gerakan yang gini-gini nih. Tangan lo gini-gini. Gitu, terus gerakan gini-gini. Pada saat lagi ngomong apa lo gini. Kalau lagi bohong lo gimana, tuh gue udah. Menganalisa ekspresi, itu kan analisa ekspresi. Menganalisa, emang lo belajar emang? Enggak, ya kan gue tahu aja kata. Gue nggak belajar secara khusus, cuman belajar kan semua teori itu didapat dari praktek, pengalaman, lihat itu. Nah itu namanya lo seuzon. Lah, dah. Apa gue seuzon? Nah menyimpulkan hal-hal yang benar ngapain? Yang nggak jelas gitu loh. Ya tapi ini gue gak sebar, Mon. Maksudnya ini untuk konsumsi pribadi gue ini. Oh, orang lain gak ada yang tahu lah. Gak ada yang tahu. Maksudnya, wah teman lagi gini, ini anak lagi bohong nih. Ini dia lagi gini, wah ini anak lagi sedih. Karena kebiasaannya kalau pas gue bohong tuh begitu. Ada gerakan lo, kalau lo lagi sedih, gerakan lo tuh ada. Tidak disadari, unconscious. Kalau ya unconscious. Kalau lagi kayak bangga sama diri sendiri. Semringah. Kenapa jadi gembira? Nah itu juga kalau gue mau ya ntar lah ada termin-termin untuk gue bahas juga lo. Apa? Ngebahas gue? Iya lu kan tadi lu bahas gue. Ya pastilah, lo pasti punya sesuatu juga tentang wah dia kalau Abdel lagi begini berarti dia begini. Pasti ada. Iya benar. Ya namanya kita karena sudah sering bergaul, udah lama bergaul sehingga terciptalah
kesimpulan-kesimpulan gitu lah. Nah terus ketiga apa nih? Perumpamaan. Gestur-gestur kan gue udah tahu Mon. Gestur-gestur lo minta rokok misalnya. Gestur minta rokok tuh udah ketahuan udah. Bilang rokok gue yang kemarin gue titip mana gue gitu. titip minggu lalu mana Del. Nah lu tahu lo. Sebelum lo kayak gitu udah tahu gue. Wah ini anak sebentar lagi minta rokok nih. Oh, ngomong diperjelas dengan kalimat lagi. Iya. Verbal. Iya misalnya tiba-tiba lo ngomong sama Melon nih. Ini sebentar lagi minta rokok bener gitu. Iya. Cuman kalau misalnya kalau Lon minta rokok dong, kesannya kan merendahkan itu. Langsung bilang, Lon rokok yang gue titip minggu lalu mana? Oh ya nih ada gitu. Itu supaya kita nggak terlalu kelihatan rendah. Itu juga perumpamaan namanya. Nah ini sekarang masuk kita bahas nih perumpamaan. Ya mau ada bridging. Biar ada bridging perumpamaan. Jembatan, bridging apaan? Bridging itu ya jembatan. Jembatan atau satu topik dengan topik yang lain. Nah lo ada bridgingnya barusan tuh. Padahal tadi kita bahas gemericik. Gemericik. Ya tadi kan bridging, tapi lagi bahas gemericik. Nah. Kadang-kadang bahasa-bahasa yang jarang masuk ke telinga kita kayaknya kayak gatel gitu ya. Kenapa ya? Ya. Menurut lu kenapa? Padahal dia enggak. Padahal nah ada hal kalau tangan gatel kan kita garuk. Kalau kalimat gatel kita garuknya kemana? Maksudnya gue gatel deh, gue pengen apa? Gatel pengen gue benerin gitu kan? Ya kan? Itu apa yang digaruk kan? Misalnya gitu. kita ngeliat ada pajangan miring, gue gatel banget pengen benerin. Iya. Padahal kan tuh pajangannya nggak gatel. Itu di psikologi ada ya Mon ya? Apa? Maksudnya nggak bisa ngeliat sesuatu yang tidak simetris. Halusinasi. Halusinasi. Simetris di mana? Misalnya nih kayak gini nggak simetris di ini. Obsesif kompulsif. Ya. Ada tuh. Ada. Kebiasaan-kebiasaan gitu. Misalnya juga kadang-kadang udah ada nih, lu habis kunci pintu, lu langsung masuk ke mobil. Begitu sampai mobil, kayaknya belum gue kunci rumah tadi gitu kan, rumah gue belum gue kunci. Lu balik lagi, kayak gitu tuh. Obsesi kompulsif. Dia balik lagi. Periksa lagi. Udah dikunci. Iya, udah. Makanya itu terjadi gangguan karena terulang-ulang. Jadi datang telat lah atau gimana. Karena yang nggak penting dan padahal dia sudah kunci. Karena di palanya ada pemikiran gitu, diulang-ulang lagi. Begitu. Dan gak cuma sekali tuh Mon. Gak cuma sekali. Kalau cuma sekali doang kan wajar. Lupa. Itu namanya lupa. Bukan disorder. Bukan disorder. Kalau udah penyimpangan. Kalau berulang-ulang penyimpangan. Penyampingan. Kalau di samping. Ini kan di depan penyimpangan. Adanya di persimpangan. Aduh. Kenapa harus ditekan? Supaya lebih jelas. Jadi kan kayak... mau beli apa namanya? Mau beli pelampung di Pelumpang. Beli pelampung di Pelumpang. Bareng berang-berang gitu. Yang warnanya belang-belang. Kan gitu. Beli pelampung di Pelumpang warnanya belang-belang, bareng berang-berang. Pusing-pusing deh. Ya kan berang-berang gitu. angkat semen. Apaan tuh? Berangkat men. Berang-berang makan berkat. Apaan? Berangkat. Udah. Ini perumpamaan nih. Iya. Mau bahas satu aja capek banget nih. Ya. Perumpamaan adalah susunan kata-kata indah, ringkas dan... Bukan, susun tuh kalau dipakein mau jadi menyusun Mon. S-nya hilang jadi N. Apa? Susun. Kalau pakai imbuhan jadi menyusun dia. Kalau rumah susun enggak rumah nyusun. Ayo gimana? Gimana sih ini anak? Ya, susun dapat apa? Imbuhan jadi menyusun. S-nya hilang. S-nya hilang. Nah, rumah susun. Iya kan dia dapat imbuhan. Ya kan dapat tambahan kata rumah. Ya bukan imbuhan. Ya, tapi tambahan kata. Tapi bukan imbuhan. Tambahan kata. ini mengeras. Kayak tadi tuh yang awal tadi tuh. Keras. Ya, batu. Apa namanya? Nah, ini mana nih? Ya begitu dah. Tadi jelas gak sih? Jadi gak jelas. Gak jelas emang. Ya gue jelas lagi nih. Perumpamaan adalah susunan kata-kata indah, ringkas, dan kemas. Kemas apa tuh? Iya. Jangan. Perumpamaan adalah susunan kata-kata indah, ringkas, dan kemas. Kemas tuh apa ya? Oh udah kayak orang berkemas-kemas gitu. Gitu gak sih? Kemas tuh di pack gitu maksudnya, di packing ya. Udah apa ya namanya ya? Udah diikat. Udah disusun, udah diikat, maksudnya gitu, teratur, jadi dikemas. Paham nggak? Baru diutarakan dalam bentuk kata, kalimat. Ya, bungkus rapi. Ya, udah di pack gitu ya. Dikemas. Iya. Serta memiliki maksud yang tersirat.
Ya itu makanya disebut perumpamaan. Oke? Udah kalau Jadi oke aja ya. Jadi sama seperti perumpamaan, pepatah memiliki isi yang ringkas, bijak dan seolah-olah diucapkan untuk mengatakan ucapan orang lain. Jadi sama seperti Ininya salah ya dia ya. apa? Artinya sama seperti pepatah, perumpamaan gitu ya. Itu salah ketik deh, kecepatan mungkin. Iya. Sama seperti pepatah memiliki isi yang ringkas, nah gitu. Contoh perumpamaan nih. Delete. Perumpamaan biasanya dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana. Dan umpama. Bagai duduk di atas bara. Nah tuh. Contohnya. Panas. Artinya apa? Gak Ya. bertahan. Hah? Gak bertahan. Lu salah duduk. Ada iya. bara lo dudukin Nah, gitu. Ya bagai duduk di atas bara tuh artinya kita salah duduk. nggak bertahan. Maksudnya nggak jadi nggak apa ya Nggak pada tempatnya. nggak Iya. tenang. Jadi atau serba salah, serba goceng. Hah? Serba salah. Serba serbi. Serba salah. Serba seribu. Lu tadi apa? Serba goceng ada kan serba Ada 5.000. juga serba seribu. Kayak kita sering ke mall ya. Ngeliatnya diskon. Itulah. Apa lagi? Apaan lagi? Gimana Lucu tuh? ya dia ya. Hah? Nggak bagai duduk di atas bara artinya apaan? Ya salah duduk. Salah duduk. Itu menggambarkan orang yang nggak bertahan. Dah itu gue yang ngomong. Tuh ada tinggal lu baca noh. Hah? Artinya seorang yang sedang mengalami kebingungan dan kebimbangan dalam hatinya. Jadi misalnya gue mau ngerokok apa ngeteh nih gitu. Soalnya kalau rokoknya dalam teh kan nggak bisa. Ininya nggak Apa perumpamaan? jelas. Ya, emang sengaja gue kasih. Perumpamaan. Ya gue ngasih perumpamaan yang tidak jelas dulu. Bagai- Biar lu jelas. Bagai daun di daun talas. Nah itu bagai air di daun talas. Artinya Artinya apa? itu nggak nempel airnya gitu. Kalis. Kalis. Nggak nempel. Iya itu istilahnya kalis ada. Maksudnya dia tuh Hah? tetap berbentuk buliran. Butiran. Buliran. Debu kalau butiran. Buliran. Buliran air mon. Butiran air. Debu, butiran debu. Sabu tuh butiran. Wah, gemericik tuh. Tumpah-tumpah. Iya. Aduh. Jadi apa? Buliran. Suges. Ya. Wah suges ya. Butiran itu kayaknya benda padat. Kalau Air. air tuh buliran kayaknya. Nah, kalau uap. Gas. Kapan? Kalau bentuk padat, butiran. Butiran. Kalau bentuk cair, Buliran. buliran. Kalau bentuk gas. Wah bualan. Gak ada. Apa Nggak ada. kita ciptain aja loh? Gak usah udah capek mon lah. Kita ngurusin hidup Enggak, aja supaya ngurusin kata-kata kita buat apa. Kalau kita ciptain itu supaya orang-orang lain jadi ngerti, jadi jelas. Itulah gunanya kalau pintar itu harus berbagi ke orang gitu. Jangan pintar sendiri. Ntar giliran orang baca, yang kayak tadi kita baca tuh, itu artinya apa ya? Nah, harus dikasih penjelasan. Gimana menurut lo? Menurut lo? Udah kita contoh pepatah mon. Oke. Atau peribahasa. Misalnya, yang apa deh? Kalah jadi abu, menang jadi arang. Dia menggambarkan apa? Sia-sia. Sia si B. Sia-sia. Iya. Maksudnya ini apa? Contohnya misalnya. Ya, karena kalau misalnya gue ribut malu deh. Ya. Apa namanya? Apa? Emang susah untuk diungkapkan. Coba lebih jelasnya lu deh. Dah. Jadi Iya, dari lu yang lebih jelas ya. Kalau gue kan memberikan contoh yang nggak jelasnya. kalah jadi abu, Menang jadi arang. menang jadi arang. Ini sebuah pekerjaan yang sia-sia. Apapun hasilnya, itu akan merugikan dua belah pihak. Ya, Misalnya ya, nggak ada yang menguntungkan. misalnya kalau kita ditodong nih, kita ditodong, lo kasih atau enggak? Atau lo lawan? Gue lawan pasti. Nah itu kalah jadi abu, menang jadi arang tuh. Dah, kan nggak dibakar gue lawan dulu. Iya dilawan, maksudnya lo kalau bukan. Ada yang nggak ada preman. Ada preman. Mau malak gue. Kan lu bilang tadi lu lawan apa lu kasih gitu. Gue lawan. Lo lawan. Kalau nggak lo lawan, Kalau gue ngelawan. kalau lo ngelawan, lo bisa kalah jadi abu, menang jadi arang. Kalau dia berarti kalau dia bawa api, Bukan pakai bawa api. bawa apa? Bawa obor. Nggak ada. dia bawa Preman abu. bawa obor ngapain? Mau ini. Mau jurit malam. Iya persami. Malah jadi preman teladan.
Ini gimana sih? Ya kan kalah jadi arang, kalah jadi abu. Menang jadi arang. Ya. Kayak gitu. Ya benar Ya kalah begitu jadi, dah. kalah jadi yang artinya nggak ada yang sama-sama menguntungkan. Gak ada yang menguntungkan. Gue nggak ada untungnya, lu pun jadi nggak ada untungnya, rugi juga. Rugi juga. Iya. Berarti diem aja, makanya damai aja mendingan. Iya. Nah kalau damai aja, peribahasanya apa tuh? Hah? Ya itu kan kalau terjadi pertengkaran, lu rugi, gue rugi. Iya. Ada peribahasanya menang jadi abu, kalah jadi arang. Kalah jadi abu, menang jadi arang. Ya. Ya. Ya tinggal pindahin itu ya. Menang jadi abu, kalah jadi arang. Ya. Itu artinya rugi-rugi dua-duanya Ya. kan. Ya. Kalau kita jadi nggak ribut, peribahasanya apa? Harus damai. Damai itu indah, Mon. Kata siapa? Main damai bilang damai itu indah. Bener. Gue pernah dengar damai itu indah dari siapa lo? Dari Kodim. Lu dari Kodim lu pernah lihat di mana? Kodim apa Kodam ya? Kodam. Ada tulisannya Kodam ya. Kodam. Iya. Ada di banyak lagi dulu tuh ya. Dulu ya. Tahu nggak? Sekarang gue udah jarang lihat ya. Iya. Dulu itu banyak banget spanduk tuh. Spanduknya hijau. Spanduknya warnanya hijau. Hijau tulisannya putih. Tulisannya putih. Damai itu indah. Kodam Lima Jaya. Jaya. Bawahnya gitu. Iya. Makanya gue bilang kalau bergaul itu harus keluar tempat kita juga. Lu cuma ngeliat daerah lu doang. Ada juga di daerah lain pernah gue lihat. Apa? Spanduk putih, tulisannya hijau. Tulisannya apa tulisannya? Damai itu indah. Kata rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Kodam. Lama banget nganter. Ya, itulah. Dia udah berapa menit ini? Hah? 46 ya? Berapa lama sih? Udah ya. Ini Satu lagi ini ada peribahasanya. Ya, Satu lagi peribahasanya. Nah, berat. Karena nih ada air ada Ya, ikan. itu udah gak apa-apa. Itu peribahasa. Ada air ada ikan. Mon kesini dikit Mon. Ya. Dimanapun kita berada pasti ada rezeki, maksudnya gitu. Ada air ada ikan. Nah itu karena nilai titik rusak susu sebelahnya. Bukan sebelahnya dong. Sebelahnya dong. Nah sebelah. Ya kan susu itu kan ada yang di Nila sebelah. itu kan ikan Mon. Ikan nila. Nila titik itu apaan ya? Nah makanya ini harus dijelaskan lagi nih. Nila ada nama ikan, nama orang. Nama apa lagi? Nama benda lagi apa? Nama warna. Nama warna. Warna tuh nila. Ya, ungu. Ungu nama lainnya nila. Bener gak? Ya ntar di KBBI tolong dibenerin lah. Ungu. Ungu emang nila? Nila. Warna nila. Kalau orange? Kuning agak kemerah-merahan. Bukan, ada lagi tuh satu lagi. Violet. Jingga. Jingga Jingga tuh ungu apa orange? Violet. Violet. Dia geli. Enggak, itu ntar kita bahas lagi tuh. Karena dari warna sendiri sebenarnya ada 3 warna dasar Del. RGB. Red, green, blue. Bener. Kalau red merah. apa? Bukan blue, bukan RGK, kuning. Kok red, green, kuning? Enggak. Red, maksudnya red, green sama kuning. Warnanya hijau, merah sama kuning. Jadi hijau. Ada lagi apa? yang 4 itu. Yellow, magenta. YM apa? CMYK. Ada lagi. Cian tuh C-nya cian, CMYK, M-nya magenta, Y-nya yellow, K-nya kuning. Nah kalau Tosca gimana? Tosca itu antara hijau ke biru. Nah gradasi dari hijau ke biru. Ada putih-putihnya dikit. Iya sih. Ada. Iya. Pekta ya dong. Warnanya pekta ya. Antara hijau ke biru. Nah dia menuju situ tuh. Gradasi. Ya gradasi ada wilayah yang jadi Tosca antara hijau dan birunya itu. Bukan keseluruhan berarti? Bukan keseluruhan. Kan tadi ada space lah di tengah-tengahnya itu. Iya, di antara hijau sama biru. Dalam perjalanan itu ada space yang jadi warnanya Tosca. Gradasi tadi. Ya, di bidang gradasinya itu ada satu space yang warnanya Tosca gitu. Kombinasinya. Bukan kombinasinya. Apa? Enggak, makanya kenapa enggak yang gradasi tadi itu aja deh gitu. Generasi. Gradasi. Kenapa enggak itunya aja gitu loh, jadi Tosca. Gradasinya. Kan dia nggak solid kalau gradasi berarti. Nggak satu warna. Jadi warna sendiri. Iya, kalau misalnya tadi seperti gue bilang harus dipotong aja. Itu jadi bukan warna Tosca.
Hah? Wow. Nggak udah berapa deh? Semeternya berapa? Jadi puyeng. Hah? Kok kayak ini gue suka gak ngerti Mon, bener deh. Nah makanya gue ngerasa orang yang paling mengerti lo ya Mon ya. Tapi ada satu titik itu gue gak ngerti maksudnya lo kemana gitu. Iya makanya ini kayak misalnya ini apa? Imbuhan, sisipan atau apa nih? Nggak tiba? Itu kan bukan kalimat, bukan bahasa. Itu kata Itu ada. cuman iya. Kayak kata sandang ya, Iya, kayak kata sandang. iya. Nah, itu tuh ada istilah itu Mon. Apa? Iya makanya itu kan kayak misalnya apaan tuh kan harusnya gitu. Expression. Kalau bahasa Inggris kalau nggak salah. Expression berarti nggak cuma Gitu ekspresi doang nggak bro. Gitu. Ya, Gitu. ya kayak semacam temennya imbuhan lah gitu, sisipan. Oh. Iya. Tapi orang ngerti ya. Padahal kan enggak lah orang nggak ngerti. Tapi itu akan menjadi aneh kalau nggak ada apa-apa terus. Iya. Lo tuh sering tuh. Iya kan gitu. Itu kan kayak diganti misalnya. Kenapa Del? Nah kan gitu artinya gitu kan. Kalau gue nggak ngerti kan gue bilang kenapa Del? Harusnya kan gitu biar lebih jelas. Tapi kan kadang-kadang, kan gitu doang. Tapi lu ngerti kalau gue bahasa artinya. Tapi lo seringnya ya di itu tuh itu udah harus ada depannya, ada intronya gitu. Terus kita nggak ngerti, gitu. Nah lo tuh sering nih baru ketemu tiba-tiba, apaan? Nah itu jadi kalau baru ketemu itu semacam, itu semacam ada arti gini. Gimana Del? Gitu. Cuma diganti kata gitu. Itu kesepakatan bahasa kayak zaman-zaman dulu orang purba. Nih bener nih, lo harus tahu dulu kan orang purba nggak ada bahasanya nih. Terus kenapa? Cuman begitu orang kayak Flintstone, cuman au doang lah. Tapi ngerti itu mereka berkomunikasi, padahal cuman au doang. Kayak gitu. Nah kemudian kayaknya capek ya. Nih orang Flintstone nih. Capek kalau nggak ada bahasa gitu. Ya udah kita sepakat yuk. Bikinnya kata kalau ini apa? Makan. Oke. Kalau dulu kan gitu kan. Nah, kalau sekarang ada kan jangan gini-gini, jangan tapi makan yuk gitu. Jadi bahasa itu adalah kesepakatan antara komunitas itu. Iya. Sehingga makanya ada orang yang di luar komunitas itu nggak ngerti. Kalau gue nih lagi diam terus lo datang nih. Terus gitu. Gue ngerti udah. Nah, ngerti karena udah ada kesepakatan betul. antara kita. Jadi kalau masa teman sering banget kayak begitu orang nggak ada apa-apa nih. Kita tuh ngerasa didesak untuk menjelaskan sesuatu gitu. Orang nggak ada apa-apa. Nggak ada yang perlu ditanya. Nggak ada yang perlu ditanya. Untuk jawab. Jadi kita kejelasin aja apaan. Iya. Lagi santai. Gitu. Padahal lu nggak nanya itu kan. Padahal gue nanya, nggak ada rokoknya deh. Padahal gue itu tapi, kalau belum sesuai dengan jawaban gue pasti akan nanya lagi. Gitu lagi. Om nggak rokok lo gitu. Iya. Kayak gitu gitulah. Mungkin makan pembahasan lagi yang lebih pusing lagi mungkin akan lebih banyak lagi deh. Ini baru bahasa doang nih. Baru perumpamaan. Pepatah dan peribahasa. Bidalan. Peribahasa bukan. Kita ngomongin peribahasa. Iya. Isinya tuh bidalan perumpamaan nama pepatah. Ya. Pepatah. Iya, kenapa nggak pesambung? Itu kan udah jelas tuh. Iya. Oke. Nah, nanti masih banyak lagi kali. Apa mau jelasin lagi? Karena nilai setitik rusak susu sebelangga artinya apa? Belangga itu apa? Belangga yang menjajah kita. Itu Belanda, keles. Ya. Presiden dengan Muksin. Wah. Ya wow. Wow. Kerbau. Jadi nama tempat, wadah tempat. Belangga. Belangga apa belanga? Belangga, enggak, polos. Enggak. Belanga atau belangga? Nah, kan kalau kita rusak susu sebelanga. Tapi kenapa dia G-nya 2? Belangga. Kalau 2, nah ini salah ketik lagi nih. Salah ketik ya? Bukan sebelangga, enggak ada kata belangga, enggak ada. Belanga. Nah, biasanya kalau belanga polos kan gitu. Belanga. Polos. Nah, gitu. Karena kan berarti nggak belang-belang. Ya kira-kira kayak gitulah. Memang gunakanlah bahasanya dengan baik dan mendingan lah. Iya. Biar orang ngerti dulu. Iya. Tapi kayaknya kita udahan ini mana? Ya orang udah pusing deh. Udah pusing ya. Udah sampai muntah-muntah. Udah ngomongin yang lain aja dah. Nanti kita ngobrol yang lebih santai lagi, yang lebih memusingkan lagi. Oke. Apa? Padahal santai. Iya, tayo lebih. Nah itu udah contoh-contohnya. Iya. Gue juga udah haus juga dah. Udah harus ini lagi dah. Apa? Harus minum lagi. Oke, Mon, tutup dong, Mon. Pakai
pakai apa kata-kata waktu lu. siaran. Kata-kata lu dia. Oh, apa dong? Apa? Belum ada kan namanya? Belum ada Ntar sebutannya. Oke, pemirsa. Kita pilih nama acaranya, Iya. kita pilih nama penontonnya. Kita Ya bikin, benar, kita benar bikin, pilih ya. semua itu. Iya, iya. Oke, kawan-kawan seantero dunia. Karena kan udah pasti bisa ditonton di mana-mana deh. Ya udah nggak usah dijelasin, langsung aja. Gak usah ada penjelasannya nanti penjelasan di deskripsi. Gue ngomong ke sini ya. Sini dong, sini. Malah ke prompter ke Iya. Manis loh Man kalau gini loh Man. Hah? Manis. ntar naksir lagi lah. Tuh. Di mana suara? Miringnya gimana? Hah? Iya. Oke. Oke, penonton dimanapun Anda berada, ya. Ya, orang lagi ngomong-ngomong lebih. Ya udah, ya kan gua gak kelihatan gambarnya loh. Pokoknya sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang lebih ringan-ringan lagi lah, yang bisa kita bicarakan. Kalau boleh juga kasih usulan-usulan, kasih usulan nama sebutan penonton atau tema-tema biar kita bahas supaya lebih jelas lagi, kalian lebih paham, lebih ngerti ya. Sampai jumpa lagi di mana dia? Di sini. Ya, di sini. Itu kata-kata yang itu loh. Oh, kata-kata. Iya. Jangan lupa untuk terus berbuat baik, menjunjung tinggi kejujuran dan berani berkata benar. Oke? Berak. Saya Temon. Saya berak. Lu mau berak? Enggak, Enggak kan? sampai ketemu lagi udah. Iya. Sampai ketemu lagi di Sampai ketemu lagi di acara berikutnya.